Halo, good morning. Ya, kembali lagi sama Miss Novi. Kita belajar IPA lagi dengan Miss Novi. Sebelumnya seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa, persiapkan diri dengan baik. Prepare yourself, close your eyes, let's pray. Ya Allah ya Tuhan kami, terima kasih atas segala nikmat-Mu. Kami dapat berjumpa lagi dengan keadaan yang sehat. Sebentar lagi kami akan belajar. Semoga Engkau selalu memudahkan kami dalam belajar, dan semoga kami bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin. Terima kasih teman-teman. Oke, baik, hari ini kita sudah belajar banyak ya kemarin-kemarin sama Miss Novi. Hari ini kita akan belajar fokus ke alat indera kalian. Salah satu alat indera kalian yaitu adalah yang berkaitan dengan bunyi. Kira-kira apa? Apakah mata, hidung, mulut, atau apa? Ya, bisa tebak. Oke, baik, kita akan belajar tentang bagian-bagian telinga dan fungsinya. Jadi kamu nanti akan selalu diperlihatkan gambar, nanti kamu tahu, setelah belajar ini kamu harus tahu tentang bagian-bagian telinganya, kemudian kamu juga harus tahu apa fungsinya itu. Baik, mari kita simak bagian-bagian telinga dan fungsinya. Di sini ada beberapa ada gambar, kemudian ada beberapa keterangan di sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bagian. Nah, masing-masing nanti akan dibagi menjadi 3 ya. Satu bagian ini Miss Novi garis bawahi dulu. Daun telinga, lubang telinga, liang telinga, ini termasuk telinga bagian luar. Kemudian ada telinga bagian tengah, yaitu ada nanti 3 tulang pendengaran, gendang telinga, dan saluran eustasius. Kemudian yang 3 paling belakang di sini ada rumah siput atau koklea, saraf pendengaran, dan 3 saluran setengah lingkaran itu termasuk telinga bagian dalam. Itu adalah bagian yang terbesar ya, menjadi 3, bagian luar, tengah, dan dalam. Kita akan pelajari masing-masing. Baik, mari kita simak dulu telinga bagian luar. Daun telinga, lubang telinga, dan liang telinga. Di sini sudah ringkaskan ke kalian. Kemudian sama ada masing-masing apa fungsinya ya di sini ya. Ada daun telinga. Daun telinga di sini itu fungsinya untuk menangkap semua gelombang bunyi atau suara dari luar. Dia akan ditangkap dulu, itu bunyinya apa ya, sebelum sampai ke otak nanti ditangkap dulu sama daun telinganya. Kemudian akan diteruskan ke nomor 2 di sini ada lubang telinga. Sebagai jalan masuknya bunyi yang ditangkap tadi, gelombang bunyi yang ditangkap oleh daun telinga, nanti akan masuk ke bagian yang lebih dalam lagi. Nanti ini fungsi dari lubang telinga dan liang telinga. Hampir sama ya, lubang telinga masih di ujung sini, kemudian masuk lagi ke liang telinga. Kalau ditanya 3 itu berarti di bagian luar. Baik ya, paham ya, ini bagian luar. Kemudian mari kita lanjut di bagian tengah. Gelombang sudah ditangkap oleh daun telinga, diteruskan oleh lubang telinga dan liang telinga. Kita akan masuk ke gendang telinga. Ini ada oval kecil di sini ya, di tengah-tengah itu namanya gendang telinga. Berupa selaput tipis yang akan bergetar jika ada gelombang bunyi yang masuk ke telinga. Dia akan bergetar ketika ada gelombang bunyi yang masuk. Setelah itu nanti akan disalurkan lagi ke 3 tulang pendengaran, yaitu ada tulang martil, landasan, dan sanggurdi. Bisa juga Miss Novi tanya apa saja 3 tulang pendengaran itu. Kamu bisa menyebutkan martil, landasan, sanggurdi. Nah, 3 tulang pendengaran ini berfungsi untuk meneruskan getaran bunyi dari telinga luar ke telinga dalam. Jadi ini telinga luar sudah bekerja. Masukkan ke telinga yang bagian dalam, gendang telinga akan bergetar. Setelah gendang telinga bergetar itu, 3 tulang pendengaran akan meneruskan getaran bunyi itu menuju ke telinga bagian dalam nanti ya. Mari kita lihat saluran eustasius yang di bawah ini. Untuk alat keseimbangan tekanan udara. Ya, ini untuk alat keseimbangan tekanan udara sebelum masuk ke bagian dalam. Paham? Baik, mari kita lihat ke bagian dalam. Setelah tadi gelombang getaran ditangkap oleh telinga luar, kemudian disalurkan ke telinga bagian tengah, gendang telinga juga bergetar, 3 tulang pendengaran menyalurkan lagi sinyal bunyinya itu ke bagian dalam, maka akan diterima oleh rumah siput atau koklea. Fungsinya di sini adalah untuk mengubah, tadi kan masih getaran di sini, masih semua getaran, akan diubah menjadi sinyal pendengaran. Sudah mau dengar nih, gemuruh apa ya itu ya suaranya, kamu belum tahu itu apa, suara apa, belum, karena masih baru getaran, masih berupa gelombang bunyi, belum tahu itu. Nah, baru ini nanti serumah siput itu mengubah getaran menjadi sinyal pendengaran.
Kemudian nanti ada saraf pendengaran. Ini akan menyalurkan gelombang suara tadi ke otak. Ya, ke otak. 3 saluran setengah lingkaran itu adalah sebagai alat keseimbangan tubuh. Nah, ini setelah nanti gelombang atau sinyal pendengaran dikirim saraf ke otak, baru kamu tahu, oh, suara tadi itu sepertinya suaranya Miss Novi manggil saya itu tadi. Seperti itu ya. Jadi di proses masuknya. Jadi di sini kamu harus tahu bagian-bagiannya, harus hafal ya, harus paham mana yang bagian luar, mana bagian tengah, kemudian mana yang bagian dalam, kemudian sama-sama fungsinya. Materi ini dibawa sampai kalian besok kelas 6, jadi Miss Novi berharap kalian harus paham. Yang sering keluar di kelas 6 untuk ini, 3 saluran setengah lingkaran dan 3 saluran eustasius itu sering terbalik. Kalau 3 saluran setengah lingkaran itu untuk alat keseimbangan tubuh, sedangkan saluran eustasius itu untuk keseimbangan tekanan udara ya. Hafalkan salah satu saja biar kamu tidak bingung. Kalau kamu lebih enak saluran eustasius ya hafalkan saluran eustasius saja, atau saluran setengah lingkaran berarti untuk alat keseimbangan tubuh, yang sana berarti eustasius untuk tekanan udara. Begitu bagian-bagian dan fungsi dari telinga. Oke, bisa kalian putar lagi nanti videonya, ditanyakan lagi ya, dipahami karena materi ini sangat penting buat nanti kalian di kelas 5 dan di kelas 6. Baik, terima kasih teman-teman. Cukup sekian video dan pembelajaran Miss Novi hari ini tentang telinga, bagian-bagian telinga dan fungsinya. Semoga kalian paham. Alhamdulillah, sampai bertemu di video berikutnya. Oke, thank you, bye-bye. Alhamdulillah.